Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasikoja baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami saat ini boleh beribadah kembali di hari Minggu ini Tuhan, walaupun secara online. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan acara ibadah kami pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas kami semua. Engkau yang akan memberikan suasana surgawi, suasana ibadah yang luar biasa walaupun secara online Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati pujian dan penyembahan kami, berkati firman Tuhan, berkati umat-Mu yang memuji dan menyembah di tempatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu yang melayani di ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang siap memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya rindukan kita semuanya membawa hati dan pujian kita dengan limpah, dengan ucapan syukur hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru
pujian kami. Engkau hadir melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau bawa pujian kami. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk melawat dan menjamah setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Yes. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita rasakan hadirat-Nya melawat setiap kita pagi hari ini. Hadir
pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu untuk kita boleh memuji, menyembah Dia. Lebih intim lagi rasakan hadiratnya, lebih intim lagi rasakan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu yang layak untuk ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Kira lara nama ya rabaya, shekera lara nama ya rabaya, shekera rabaya. Hadirat-Mu, Kau besar Tuhan, oh Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dari tempat menyatakan kepada Dia, Engkau besar Tuhan, Engkau besar, besar, amin. Engkau besar Tuhan, oh Yesus. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dengan penuh pengagungan kita kepada Tuhan, kita mau nyatakan kepada Dia, Engkau layak disembah Tuhan, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Nyatakan kepada Dia lebih lagi, Engkau layak, 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 layak disembah, layak disembah. Kau Tuhan, Kau yang kerja, tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau raja di atas segala raja. Hati kami mengagumi Engkau Tuhan, hati kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dengan lebih satu lagi nyatakan kepada Dia, dengan lebih semangat lagi kita nyatakan, besar, besar Allahku, amin. Engkau besar Tuhan, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Umat Tuhan yang percaya Dia besar, nyatakan selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya Tuhan, Engkau besar Tuhan, selamanya Engkau besar. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39, memasuki minggu yang kedua di bulan November ini. Tema kita sepanjang bulan November adalah Praise and Worship. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman, saya mengundang saudara boleh mempersiapkan Alkitab atau alat-alat yang dapat saudara gunakan untuk membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur Tuhan memasuki minggu yang kedua di bulan November ini. Untuk bulan Praise and Worship ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memberkati jemaat Gereja Bethel Indonesia sepanjang bulan November ini. Berkati hamba-Mu, pakai dengan
penuh berkat daripada Engkau. Agar supaya kuasa firman-Mu boleh membuat kami semakin hari semakin indah, semakin memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu. Di dalam kemuliaan berkat dari Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu yang kedua ini adalah hidup yang menyembah. Karena itu, saudara boleh membuka Alkitab saudara yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau saudara sudah dapatkan semua, saya mengajak kita membaca Alkitab ini. Saudara boleh membaca di rumah dan saya akan membaca dari tempat ini. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Firman ini adalah diskusi atau perkataan Yesus dengan perempuan Samaria. Namun dalam bulan November ini, berkaitan dengan bulan pujian, kita boleh mengambil ayat ini sebagai sebuah ayat yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus mengatakan, bukan di gunung Gerizim ini kamu menyembahnya, bukan juga di Yerusalem kamu menyembah Tuhan, tapi kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran, dimanapun engkau berada. Ini hal yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik. Sebagai umat Kristen, dimanapun engkau berada, engkau sedang berada di rumah, engkau sedang berada di ladang, engkau sedang berada di tempat pekerjaan, engkau sedang berada di tempat di mana engkau berdiam saat ini, di sanalah engkau bisa menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang penuh dengan berkat di dalam bulan November ini. Apa itu pengertian menyembah? Ya. Pengertian menyembah di dalam bahasa Yunani disebut proskununtas, dari kata proskuneo. Artinya adalah worship, fall down, kneel, and bow low. Artinya menyembah, rebah, berlutut, dan bersujud serendah-rendahnya dengan tulus di hadapan Tuhan, dengan wajah sampai ke tanah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat yang ke-7. Sebagai suatu lambang rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Sang Pencipta alam ini, semesta, manusia, dan segala makhluk yang terdapat di dalamnya. Itulah arti menyembah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang kita bisa baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-7 yang berbunyi seperti demikian. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini adalah cara menyembah yang ada di dalam Alkitab. Ya, seperti kita kenal bagaimana saudara-saudara kita dari umat Muslim, mereka menyembah Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Seperti itulah kira-kira salah satu contoh penyembahan kepada Tuhan, dengan setinggi-tingginya kita menghormati Dia. Itu adalah poin yang kita boleh lihat pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat pelajari dari hidup
yang menyembah ini. Nomor satu, Bapak Ibu, menjadi penyembah yang benar dengan ideologi firman Tuhan yang benar. Seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Ku adalah kebenaran dan hukum-hukum yang adil untuk selama-lamanya. Jadi dasar menyembah kita adalah firman Tuhan, firman yang benar. Dan itu sangat penting buat kita kerjakan. Itu adalah sangat utama kita lakukan. Ideologi yang benar berkaitan dengan menyembah Tuhan, karena didasarkan kepada pengenalan akan firman Tuhan yang benar. Jadi penyembah yang benar wajib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Di sana kalau saudara baca dikatakan, bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Satu hal di sana dikatakan, dengan melakukan firman Tuhan. Jadi firman Allah ini harus mendasari para penyembah-penyembah yang benar. Oleh sebab itu saya mohon kepada semua hamba-hamba Tuhan, saudara yang menyembah Tuhan, saudara pemimpin-pemimpin pujian, pemain musik, nomor satu harus hidup di dalam firman Tuhan. Itu poin yang penting buat kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ideologi bukan hanya bicara soal politik, tapi di sini dikatakan ideologi adalah pemahaman, pola pikir atau suatu pandangan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dan dianut secara radikal oleh umat manusia, dalam hal ini umat Kristen. Alkitab menuliskan firman Tuhan dan di dalam bahasa Ibrani disebut wedayat Elohim, yaitu suatu pengetahuan untuk memahami firman yang hidup dan kuat melalui Alkitab. Seperti terambil dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, dimanapun atau sekalipun, saudara. Jadi firman itu begitu tajam, begitu luar biasa. Karena itu ini hal yang sangat penting bagi para penyembah yang benar. Hiduplah senantiasa. Bukan hanya hari Minggu doang waktu kita melayani, kita membaca Alkitab. Tapi setiap hari didasari hidup kita oleh firman Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh, ini hal yang mendasari seluruh hidup pelayanan penyembahan kita. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah penyembah yang benar hidup dengan iman yang benar. Seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Di situ dikatakan iman yang memindahkan gunung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, iman dibilang sebesar, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya artinya adalah iman yang besar, yang berkualitas. Bukan iman yang tidak berkualitas, bukan iman yang biasa-biasa di situ sebenarnya. Memang besarnya hanya sebesar biji sesawi. Nah, iman itu adalah iman yang bertumbuh, biji sesawi yang bertumbuh. Ya, bukan oligopistin. Dalam bahasa Yunani, oligopistin itu artinya iman yang kecil, iman yang kurang. Iman yang memiliki kepercayaan yang sangat minim. Kenapa minim? Karena dia nggak yakin, saudara sekalian. Nah, ini ada perbedaan antara oligopistin. Itu oligopistin artinya iman yang kecil, iman yang tidak berkualitas. Di dalam ilmu pertanian, Bapak Ibu, yang saya suka dan saya pernah pelajari, saudara, benih apapun, tanaman apapun, biasanya sebelum ditanam, sebelum menjadi benih unggul, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tentunya harus ditimbang, diukur. Kalau benih yang tidak menurut ukuran yang baik, yang bakal tidak berkualitas, itu nggak akan dipakai. Dan benih itulah yang kemudian dipakai sebagai benih unggul. Nah, itu ada istilah dalam bahasa Yunani tadi, saudara, oligopistin adalah benih atau bijian yang tidak berkualitas, tidak memenuhi syarat, dan benar-benar kecil. Apabila itu ditanam, bisa bertumbuh, tapi hasilnya sangat kurang bagus, sangat minim.
Dan itu sebabnya dikatakan oligopistin. Benih yang berkualitas dan bisa bertumbuh disebut SKT pistin. Beda antara oligopistin dengan SKT pistin. Dan penyembah-penyembah benar harus memiliki iman SKT pistin ini. Ya, seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-9, dikatakan bagaimana seorang perwira datang, saya mempunyai hamba dan saya mengasihi hamba itu dan hamba itu sakit. Dan dia berkata, tolong sampaikan kepada Yesus, tolong ucapkan saja bahwa hambaku pasti sembuh. Ya, dia yakin dan percaya, saudara. Dan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 7 ayat 9, saudara, iman sebesar ini tidak aku jumpai di Israel. Saya berharap para penyembah-penyembah, para pemain musik, pemimpin-pemimpin pujian memiliki iman ini. Bukan iman yang memang kita punya iman, saudara. Kita percaya Tuhan Yesus, iya betul. Tetapi kalau yang dikatakan dengan SKT pistin, iman ini akan bertumbuh dan akan menghasilkan tanaman yang bermutu, berkualitas. Dan iman itulah yang bisa memindahkan gunung. Iman itulah yang dapat menghancurkan segala kuasa kegelapan. Iman itulah yang mengusir segala kuasa iblis. Iman itulah yang memberikan engkau kemampuan untuk mengalami kesembuhan ilahi yang luar biasa. Dan bukan oligopistin, tetapi SKT pistin. Sehingga iman itu yang dimiliki oleh pemain musik dan pemimpin pujian. Jangan kaget, saudara. Ketika orang sedang memuji Tuhan, mengangkat tangan, memuliakan nama Tuhan, di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi mujizat, di situ terjadi perkara-perkara ajaib. Bukan karena apa-apa. Orangnya bisa siapa saja, saudara. Mungkin saudara melihat orang-orang yang suka melayani, mungkin saudara lihat orang-orang yang biasa. Belum tentu orang yang suka melayani, hamba-hamba Tuhan, belum tentu dapat melakukan itu. Tapi bagi saudara yang memiliki iman, SKT pistin, sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Maka saudara akan melihat kehidupan Kristen saudara akan mengalami pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa. Melayani dengan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun seperti terjadi pada hari-hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber dari segala kesembuhan itu. Dialah sumber berkat saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan memperhatikan ini, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Dan Lukas 7 ayat 9 dengan sangat jelas mengatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus heran iman dari seorang perwira ini. Ya. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang Israel mungkin terlalu bangga, dia memiliki segala-galanya, dia adalah umat pilihan Allah. Tapi dikatakan oleh Yesus di sini, saudara, di antara orang Israel mungkin tidak ada orang sebesar iman sebesar perwira ini. Kenapa, Bapak Ibu? Dia cuma mengatakan, Yesus mengatakan aja, ya, sekalipun dia tidak lihat, sekalipun dia tidak ada di situ, dia percaya bahwa imannya, ya, kuasa itu akan terjadi kepada hambanya yang sakit ini. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengamini itu, apapun masalah yang sedang saudara hadapi pada hari ini. Bukan saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah pekerjaan, saudara mengalami masalah keluarga, saudara mengalami masalah anak-anak, mengalami semua kehidupan di dalam masalah, di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara berpegang kepada SKT pistin, imanmu, saudara, bukan iman pendeta, bukan iman teman-temanmu, bukan iman suami, bukan iman istri, tapi imanmu sendiri, maka akan terjadi mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu salah satu ciri penyembah-penyembah yang benar. Bukan hanya pemimpin pujian, pemain musik itu adalah penyembah-penyembah, saudara. Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah saudara, ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara. Dan poin yang ketiga, saudara, penyembah yang benar harus mempunyai kehidupan ibadah yang benar juga. Wah, ini
Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan hanya ibadah yang benar, saudara, ibadah yang sejati. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau para penyembah yang ada di GBI Pasir Koja hidup dengan cara demikian, saya yakin dan percaya saudara, ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap ada mujizat Allah. Ya, saya bersyukur saudara, kita sudah punya ibadah 5 kali saudara. Dan saya menghitung dalam beberapa minggu ini saudara, jumlahnya sudah mencapai angka 300 jemaat yang hadir. Dan cukup banyak jemaat-jemaat yang baru justru saudara, yang datang beribadah di tempat kita. Saya kira ini sebuah mujizat juga saudara. Mungkin kita berpikir akan terjadi pengurangan jumlah jemaat. Tidak saudara, saya percaya dan saya yakin. Iman saya mengatakan tidak seperti itu. Pasti akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Kalau kita memiliki iman seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini saudara. Iman sebesar biji sesawi, tapi iman itu berkualitas, iman itu bertumbuh, iman itu menghasilkan hasil yang luar biasa di dalam keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Ibadah yang benar berarti mempersembahkan tubuh. Ya, tadi dikatakan ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 1, yang kudus, 2, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berharap pemain musik, pemimpin pujian juga memiliki ini. Ya, dikatakan di situ saudara, ibadah yang benar berarti mempersembahkan tubuh. Maksudnya apa saudara? Di situ dikatakan menghadiahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan di hati Tuhan. Wah, kalau saudara memiliki ini, jangan kaget saudara. Kalau saudara mengalami kekuatan Tuhan, saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara. Ya, karena kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kita. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Saudara bisa baca itu saudara. Ada perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu, ya, bagi para penyembah, bagi para pemuji, kebiasaannya umumnya kalau nggak pelayanan, nggak mau datang kebaktian. Kalau tidak pelayanan, nggak perlu persiapan doa, nggak perlu persiapan baca firman. Baru kalau pelayanan kita lakukan. Saya kira itu cara yang salah. Tetapi cara yang benar saudara, tiap hari, tiap saat tetap beribadah meskipun kita tidak sedang melayani hari itu. Ya, sebagai pemusik, sebagai pemuji, dikatakan dalam Ibrani 10:24 ayat 25, kalau saudara baca di sana, ya di sana ada nasihat yang sangat bagus, saling memperhatikan dalam ibadah, saling mengasihi satu dengan yang lain saudara. Ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kalau saudara mempunyai cara ibadah yang benar, sekalipun saudara tidak melayani saudara, ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang sedang mendengarkan firman Allah ini dari rumah saudara, dari tempat saudara, besok minggu depan, ayo ambil tindakan iman. Jangan takut saudara, ya, jangan takut. Ya, kita perlu waspada, kita perlu mawas diri, kita perlu menjaga prokes dengan baik saudara. Tetapi jangan sampai kita hanya diam di rumah. Datanglah beribadah. Kita sudah punya 5 waktu untuk ibadah. Jam 7, jam 10 di Pasir Koja. Saudara boleh datang ke Taman Sakura jam 9, Bandung Selatan jam 5, SCC jam 4 sore saudara. Sehingga waktu ibadah ini semakin banyak. Dan saya menghitung pada saat-saat sekarang sudah lebih dari 300 orang saudara yang hadir. Tiap minggu ini saya kira perkara yang luar biasa. Dan saya percaya saudara, begitu pandemi ini lewat, jumlah jemaat kita bisa 5 kali 300 orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya punya iman. Kalau itu saudara juga mempunyai iman seperti begitu, saudara akan lihat mujizat akan terjadi. Perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Dan Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Amin. Dan inilah tujuan memiliki hidup yang menyembah. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda, dimanapun engkau berada. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami percaya Tuhan dengan firman ini. Apabila kami memiliki iman, iman itu akan bertumbuh, akan berkembang, menghasilkan jiwa-jiwa baru, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada jemaat yang sakit. Ketika kami menumpang tangan dengan iman yang SKT Pistin, maka kami percaya mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk belajar seperti yang dikatakan oleh firman-Mu di sini Tuhan. Memiliki iman yang teguh secara ideologi yang benar Tuhan. Memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Dan memiliki ibadah yang terus-menerus kami lakukan dengan rutin dan penuh dengan berkat. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan akan mengubah pola hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Melalui perkataan kami, ada saudara-saudara kami yang bertobat dan terima Yesus. Kami belum melakukan pelayanan-pelayanan penginjilan, pelayanan-pelayanan kersel dengan baik. Karena kami percaya penyembah-penyembah benar bukan hanya pemain musik, pemimpin pujian, tapi kami semua jemaat Gereja Bethel Indonesia, siapapun kami, dalam kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada setiap minggu kedua dan keempat di setiap bulan. Mari kalau saudara sudah membagikannya, saya mengajak saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepala saudara, dan perhatikanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dia telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan saudara, lebih tinggi dari kepala saudara, lalu perhatikan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini merupakan lambang dari darah Yesus yang telah menyucikan kita, yang telah menguduskan kita. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini adalah tugas pelayanan bagi saudara sekalian yang terlibat di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dengan tubuh dan darah-Mu yang bersekutu dengan tubuh kami. Kami memiliki kekuatan yang ekstra untuk memberitakan Injil kemanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anugerah kebesaran dari nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena perjamuan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan menjadi kekuatan dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema untuk kita semua serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki doa syafaat, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap minggu dimulai pukul 8 pagi.
Ibadah offline Minggu 14 November 2021. Dibuka di semua cabang, baik di Jalan Persikoja 39 pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. Cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi. Bandung Selatan pukul 5 sore dan SCC pukul 4 sore. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Untuk firman Tuhan hari ini, Minggu 14 November 2021, judul ceritanya adalah Mau Diutus. Untuk aktivitas online, bisa adik-adik kerjakan, dan kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Allah. Kami mengundang untuk kita bersama-sama beribadah secara online dengan tema Hidup yang Bersyukur bersama Bapak PDP Martin Sastrawijaya, Selasa 16 November 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Yuk, di minggu ketiga ini, ibadah Yud akan dilaksanakan secara onsite, yaitu Sabtu 20 November 2021 pukul 5 sore, bertemakan Heart of Worship, dengan pembicara Kak Bernadette Siregar. Teman-teman bisa reservasi terlebih dahulu via Google Form yang disediakan di Instagram @link_youth_gbpasko, dan jangan lupa untuk scan Peduli Lindungi ya. Yuk semua yang rindu, mari kita bergabung di ibadah onsite ini ya. See you guys and God bless. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Download aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store. Buka aplikasi Peduli Lindungi dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor HP di kolom yang tersedia. Selanjutnya, akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengisi alamat email dan kode OTP akan dikirimkan melalui email. Buka kembali aplikasi Peduli Lindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut. Setelah selesai membuat akun, akan menjumpai halaman utama atau beranda.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasikoja 39 Bandung lebih luas lagi, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Hoki Wijaya mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah yang Engkau telah sertai, Tuhan telah pimpin di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yance Hans yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpainya Bapa. Berkati Tuhan pekerjaan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Kami berdoa untuk setiap gembala sidang Bapa. Engkau Tuhan berikan urapan-Mu, berikan hikmat Tuhan, sehingga gembala sidang ini boleh mengembalakan umat-Mu Tuhan dengan baik. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja Pasir Koja. Biarlah Tuhan gereja Pasir Koja boleh menjadi berkat di mana kami berada. Berkati Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah turunlah kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu bagi gereja kami. Kami berdoa Tuhan, pemeliharaan dan kuasa-Mu Tuhan melimpah-limpah di dalam gereja kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk jawaban-jawaban doa yang Engkau telah berikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Jawaban doa tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang pendidikan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau telah berikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sertai jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati studi, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk tenaga kesehatan, untuk dokter Tuhan, untuk tenaga medis Tuhan yang berjemaat di GBI Pasikoja. Beri kekuatan kesehatan, hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menolong jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang kena COVID, jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam kesehatan. Berkati Tuhan, berikan hikmat. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Pak Jokowi di dalam menangani masalah-masalah kebangsaan, baik itu pandemi COVID-19 maupun Tuhan masalah-masalah ekonomi. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh keluar dari pandemi dan boleh terjadi pemulihan ekonomi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh berjalan di dalam keamanan dan perlindungan kuasa dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, lalu kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk tanggal 14 November 2021 ini. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dari seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi ini. Hidup yang menyembah akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, jemaat Gereja Bethel Indonesia dimanapun engkau berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai, melindungi saudara pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.